ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan Indonesia siap menjadi tuan rumah olahraga Ultimate Fighting Championship UFC di awal tahun 2024. Kemenpora dan stakeholder terkait saat ini sedang mempersiapkan seluruh fasilitas olahraga dan prasarana UFC. Disampaikannya, anak-anak muda Indonesia harus turut andil dalam perhelatan UFC 2024 mendatang. Talenta-talenta muda Indonesia bisa belajar dan bergabung mengikuti langkah atlet tinju dan tarung bebas berkelas dunia nantinya. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lain dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Selain itu, akun media sosial terverifikasi kami. Jadi saatnya kita berikan RRI Program 3. Saya Aska Aris dan Selamat. Siaran bertiga jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di Saldo 92,8 FM, Fakta 88,8 FM, Sumatera 89,9 FM, dan 999 AM, Merauke 90,1 FM, Bandung 88,5 FM. Bisa Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Nego atau portal www.rri.co.id. Jadi kita ini beragam, agama, suku, ras, jagat. Hati-hati kepada kejikan yang itu segera diperingatkan. Usah ragu-ragu segera dipanggil arti korupsi. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas, yang rinci dan efektif. Ini mumpung Pak Ketua KPU juga di sini. Aturannya jangan banyak tafsir ya. Apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kami memberikan peringatan yang jelas. Kamu salah karena ini dengan tafsir yang aneh-aneh. Yang berstoknya itu jelas. Salah, blok. Ya. Tadi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kayak ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi ruang pihak lain untuk memecah belah kebutuhan negara kita dan kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Inilah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada penyelenggara pemilu 2024 dalam sesi konsolidasi pemilu 2024
bioskop. Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, dari sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia, tepatnya di lapangan Pasir Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Kebetulan film disebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Sejarah pemilu tahun 1971. Pemilu tahun 1971 adalah pemilu kedua yang diselenggarakan oleh Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk memilih anggota DPR. Pelaksanaan pemilu tahun 1971 menggunakan sistem pemilihan imbang atau proporsional. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Pada masa 1971 sampai 1997 ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal ini sesuai hasil sidang umum MPRS atau MPRS tahun 1968. Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Pada era ini, Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian tahun 1998, Soeharto digantikan oleh Presiden di jabatan ini sampai diselenggarakan pemilu berikutnya. Hal ini berdasarkan hasil sidang istimewa MPR RI tanggal 27 Juli tahun 2001. Melalui ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/2001. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Pagi hari ini saya Puspita Ayu kembali menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi hari ini pendengar akan kami lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana memaknai Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu tentu kami juga masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya di ruang dengar. Bersama dengan saya Puspita Ayu, kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Ya, pendengar Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk itu sudah saatnya agar tidak selalu memikirkan Indonesia sebagai negara kontinen. Jadi beberapa waktu lalu Menteri PPN atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan dengan menjadi negara maritim yang kuat maka Indonesia dari sekarang ini harus bisa mempersiapkan diri untuk dapat mengubah cara berpikir yang benar. Jadi cara berpikir maritim ini akan berbeda dengan cara berpikir kontinental. Oke, jadi pagi hari ini kami akan membahas mengenai cara berpikir tersebut karena cara berpikir itu pendengar harus didukung dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional terutama dalam penyusunan RPJPN 2025 hingga 2045. Jadi salah satu strategi yang diusung adalah analisis data yang lebih tajam serta optimalisasi evidence-based policy agar kebijakan publik berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan membahas hal tersebut pagi hari ini bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bapak Siddiq Pramono. Selamat pagi, Pak Siddiq. Selamat pagi, Mbak Puspita. Selamat pagi, pendengar dari Presiden. Ya, Pak Siddiq, ini menarik ya, mantan presiden kita, ya, Presiden kelima Indonesia, Ibu Megawati itu mengungkapkan seluruh pengambil kebijakan ini agar tidak selalu memikirkan Indonesia sebagai negara kontinen. Kita harus mulai merubah. Nah, itu bagaimana respon Pak Siddiq? Pak Siddiq. Pertama tentu kita menyadari kapasitas kita, fungsi kita, dan musyawarah negara kepulauan terbesar ya di dunia.
17.000 pulau, 70% wilayahnya itu mencapai aturan wilayah laut, dan ini tentu akan menjadi modal yang sangat penting untuk dioptimalkan melalui kebijakan kebijakannya untuk mencapai tujuan bernegara, mencapai negara yang berkejahteraan. Dan sebenarnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sudah mencanangkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia gitu. Dan salah satu kutipan yang sering sekali diulang adalah pernyataan beliau bahwa kita telah lama melindungi samudra, laut, selatan, telur gitu. Mulai hari ini kita akan kembalikan kejayaan kita sebagai laut pemberani, mata kita dari di atas kapal bersama Indonesia. Jadi tekad bahwa kita akan memang sektor kemaritiman itu menjadi salah satu hal penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat gitu. Kita memang adanya target untuk meningkatkan produksi di sektor kemaritiman itu dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Kemudian juga sekarang saat ini pemerintah dengan Kementerian PPN Bapenas menjadi leadership baru penyiapan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Ini hal yang memang tidak bisa kita mungkiri bahwa kita memang punya kapabilitas resource yang sangat melimpah, sangat potensial di sektor maritim ini. Oke, nah tapi kalau Pak Sudi melihat sejauh ini kebijakan pemerintah ya, baik itu kemudian di pusat, daerah, apakah sudah menguatkan kita ini sebagai negara kepulauan atau justru malah sebaliknya? Tentu upaya untuk mengarah ke sana sudah mulai terlihat ya. Tentu yang kemudian ada gap juga tidak bisa kita nafikan juga. Karena tadi tekad Presiden untuk menjadikan Indonesia di poros maritim dunia itu sudah dinyatakan di tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya kita perlu untuk mempersiapkan polisi, mempersiapkan hal tersebut. Dan yang kita sudah tadi awal semua menyadari bahwa kita memiliki potensi ekonomi laut yang sangat tinggi, tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan nilai tambah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang optimal dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara pekerjaan. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi itu tentu harus diselesaikan, dan sekarang mungkin merupakan ketika kita sedang menyiapkan tantangan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Ini harus menjadi kesatuan antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, apalagi pada tahun 2024 menyiapkan pemerintah daerah juga dipilih secara terbuka juga di dan berkuasa. Jadi intinya RPJPN itu akan menjadi dasar untuk kita semua pemerintah. Oke, Pak. Industri misalnya di sana kita semua wilayah bisa dioptimalkan dari seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Oke. Tapi kemudian sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakukan Pak Sudi untuk mendukung? Itu pertama, jadi harus kita sudah mengumpulkan komitmen yang hal-hal harus kita
sama-sama lakukan dan menjadi tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah di pusat ataupun juga pemerintah di daerahnya, dan bersama kita. Dan ya tentu ketika kemudian itu sama-sama menjadi dasar pemikiran kita akan memiliki kebijakan publik yang tentu sejalan dengan visi tersebut. Oke, baik Pak Sidik, terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi hari ini Pak Sidik. Sukses selalu. Selamat pagi. Ini kepada pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Sidik Pramono. Jadi itu ada beberapa tempat ini. Memang itu bicara bukan upaya-upaya untuk memperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sudah mulai dilakukan. Kita mendukung dengan cara ini berupaya juga untuk ikut mensukseskan segala kebijakan. Nah, bagaimanakah langkah yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini? Kita akan coba menghubungi pihak pemerintah untuk mengetahui bagaimana kemudian perkembangannya, langkah-langkahnya yang sudah dilakukan dan bagaimana sebenarnya perkembangan Indonesia sampai dengan saat ini. Kami telah coba menghubungi Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, Ibu Alia Adi Ninggar Widianto. Tidak perlu bersama kami. Selamat pagi Bu Amelia. Selamat pagi Bu Puspita. Ya, salam sehat. Alhamdulillah, amin. Semoga Bu Amalia juga begitu ya Bu. Alhamdulillah. Bisa. Oke, Bu Amalia, ini menarik ini. Tadi saya bicara dengan Pak Sidik Pramono kan soal kemudian yang memperkuat lah begitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Bu Megawati, lalu kemudian pernyataan dari Pak Soeharto juga. Nah, tapi kalau dari Bappenas sendiri sebenarnya Bu, langkah-langkahnya sejauh ini atau catatannya dari Bappenas terkait dengan hal itu seperti apa sih Bu? Jadi ini sekaligus saya ingin menginformasikan kepada kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kementerian PPN Bappenas saat ini sedang menyusun rancangan pembangunan jangka panjang nasional yang baru untuk periode 2025 sampai 2045. Ini yang kita sebutkan dengan visi Indonesia Emas 2045. Jadi di dalam visi itu kita menginginkan nanti di 2045 Indonesia akan menjadi negara kepulauan berdaulat, maju dan berkelanjutan. Tentunya hal-hal yang ingin kita capai dan kita jadikan ini menjadi desain besar bangsa kita untuk menuju negara besar di tahun 2045. Karena nanti kita akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, kemudian sumber daya Indonesia akan menjadi manusia yang unggul di tahun 2045. Selain itu juga kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional akan semakin kuat. Dan tentunya kita akan tetap komitmen untuk menurunkan intensitas gas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission, dan juga kita ingin supaya Indonesia menjadi juga bisa menuju kemiskinan 0% dan ketimpangan menurun. Begitu kira-kira. Jadi negara kita akan menjadi negara yang sejahtera. Oke. Nah, tapi kan itu semua tentu perlu dilakukan melalui langkah-langkah bahkan penyusunan perencanaan yang matang ya. Dalam konteks kemudian bagaimana itu sebagai negara kepulauan kita kan akan mendukung bagaimana ayo potensi sebagai negara kepulauan gitu kan. Apa sih yang didorong waktu untuk seperti apa Bu Amalia? Kita dan cara kerja kita. Jadi di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ini, upaya yang kita tekankan adalah transformasi. Jadi sektor nanti saja sudah menjadi negara besar. Kita dan transformasi ekonomi, bukan hanya transformasi ekonomi, tapi harus diiringi dengan transformasi sosial, kedua transformasi ekonomi itu sendiri, dan ketiga transformasi tata kelola. Nah, transformasi ini nanti kemudian akan didukung oleh dua agenda pembangunan. Landasan transformasi
dan juga nanti akan ada 3 agenda kerangka implementasi transformasi. Jadi tagline kita untuk menuju negara kepulauan yang terbesar dan terkuat di dunia nantinya adalah agenda transformasi secara menyeluruh. Jadi kita punya 8 agenda pembangunan ke depan. Yang sudah dapat semua sudah masih itu memang ini mulai ada artinya sudah bisa implementasi misalnya pembangunan infrastruktur kan jadi kita pembangunan ke depan kemudian yang kedua ada transformasi ekonomi sudah mulai dirintis misalnya dan kita bisa menggunakan dalam negeri dan tidak hanya ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan nilai tambah dan menciptakan atau meningkatkan produktivitas di perekonomian kita. Ini sudah mulai berintis, maka itu cukup belum tentunya. Ini harus terus dikembangkan, kemudian diintensifkan karena nanti ke depan untuk transformasi ekonomi salah satunya kita juga harus melakukan hilirisasi sumber daya alam yang kita miliki lainnya seperti sumber daya alam yang berasal dari perkebunan, kelautan, juga sumber daya alam lainnya yang berbasis sumber daya alam terbarukan. Nah, bicara soal yang tadi transformasi sosial itu, Bu Amalia, ini menarik ya, kemudian kan masyarakat tentu pasti juga ada di dalamnya, gitu kan. Bagaimana kemudian peran masyarakat di situ? Kita dalam transformasi sosial itu, masyarakat itu juga bukan hanya sebagai pelaku pembangunan, tapi masyarakat itu sebagai tujuan pembangunan untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan unggul. Begitu. Jadi itu inti esensi dari transformasi sosial adalah manusia bukan hanya sekedar sebagai modal pembangunan atau sebagai bosnya pembangunan, tetapi juga manusia itu sebagai tujuan dari pembangunan kita. Berarti perubahan paradigmanya juga harus harus berjalan seiringan ya, Bu Amalia, mulai dari misalkan pemerintah sebagai pembuat rencana pembangunan ini dengan masyarakat, begitu kan? Ya, betul sekali. Jadi artinya nih, Mbak, saya ingin mengajak juga kepada seluruh masyarakat bahwa sisi emosional nanti akan ditetapkan dalam undang-undang. Ini bukan hanya peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tetapi rencana pembangunan jangka panjang